Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pertemuan ketiga pendalaman iman masa Advent 2024. Bersama Keuskupan Agung Semarang, sepanjang masa Advent 2024 ini, kita akan mendalami tema menantikan kedatangan Kristus dalam syukur dan pengharapan iman. Terkhusus pada pertemuan ketiga ini, kita akan berdinamika bersama dalam subtema menjadi keluarga yang senantiasa berziarah dalam pengharapan. Mari kita hening sejenak. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, di zaman modern sekarang ini, orang semakin menjadi autis dengan dunianya sendiri. Segala sesuatu menjadi sangat personal, termasuk juga dalam kehidupan keluarga. Seringkali semua anggota keluarga sibuk dengan telepon genggamnya sendiri-sendiri dan tidak peduli dengan yang lain. Apakah keluarga kita juga mengalami seperti itu? Duduk bersama, ngobrol, dan berbagi cerita menjadi sangat jarang terjadi. Peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga akhirnya terlewatkan dan hilang begitu saja. Keluarga hendaknya dihidupi sebagai gereja mini yang menjadi tempat bertumbuhnya pengharapan iman. Kepedulian terhadap pengharapan merupakan ungkapan iman kita kepada Tuhan. Advent ketiga mengajak keluarga-keluarga agar terus-menerus menyalakan pengharapan iman. Yesus yang kita nantikan ini akan membawa alat penampi di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Seperti dalam Injil Lukas bab 3 ayat 17, di mana pengharapan kita kepada Tuhan dapat membantu kita memulihkan hubungan dengan sesama dan alam ciptaan. Keluarga-keluarga Katolik berjalan bersama mewujudkan pertobatan dengan penuh sukacita menjadi saksi dan undangan bagi semua orang untuk berharap kepada Tuhan, sehingga menjadi gandum-gandum yang baik dan tersimpan di lumbung Tuhan. Maka, marilah dalam pertemuan Advent ketiga ini, kita secara khusus sebagai keluarga Katolik merenungkan bersama dan menyambut Natal yang semakin dekat ini dan tahun Yubelium dengan semangat sukacita sebagai para peziarah pengharapan dan mewujudkan pertobatan dengan penuh sukacita, sehingga menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita. Mari kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan Immanuel, Tuhan beserta kita. Engkaulah yang memberikan kami sukacita sejati. Kami mengaku terkadang merasa sulit untuk bersukacita di tengah masa yang penuh dengan tantangan dan beban. Namun, ketika banyak perkara dalam hati kami, penghiburan-Mu memberikan kami harapan dan kegembiraan baru. Hari ini, kami mau berlindung kepada pengharapan-Mu dan bersukacita. Kami mau memuji dengan sukacita, karena Engkau adalah kekuatan dan keselamatan kami.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, untuk membantu kita mendalami makna keluarga sebagai peziarah pengharapan yang penuh sukacita dan semangat pertobatan, mari kita bercermin pada dua gambaran keluarga ini. Kita cermati situasi dan kondisi keluarga pada masing-masing gambar selama kurang lebih 2 menit. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, berangkat dari dua gambaran keluarga itu, mari kita men-sharingkan atau membagikan pengalaman hidup kita masing-masing. Ada 4 pertanyaan panduan yang akan membantu kita dalam membagikan pengalaman. Pertama, apa komentar Anda dengan gambar tersebut? Kedua, keluarga kita masing-masing saat ini termasuk yang mana? Model keluarga zaman dahulu atau keluarga zaman sekarang? Ketiga, hal-hal kecil apa dalam keluarga yang sudah mulai hilang? Hal-hal kecil apa dalam keluarga yang masih tetap bertahan? Keempat, ceritakanlah, sudah berapa lama keluarga Anda tidak berdoa bersama? Mengapa? Jika sebaliknya, ceritakanlah juga jika keluarga Anda biasa berdoa bersama setiap hari. Mengapa? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman Advent ini secara pribadi, silakan tuliskan pengalaman hidup itu dalam buku harian pribadi atau secari kertas. Jeda video ini jika membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk kembali ke dalam keheningan
kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, seruan pertobatan yang kita dengarkan dalam Injil Lukas pada kesempatan kali ini mengajak kita melihat pertobatan bukan sekedar sebagai penyesalan atas kesalahan dan kelemahan kita. Dosa tidak hanya soal pribadi dengan Tuhan. Dosa menyangkut ketidakseimbangan relasi kita dengan Tuhan Allah dan sesama. Itulah sebabnya Santo Yohanes Pembaptis menuntut mereka yang datang minta dibaptis untuk melakukan pertobatan dengan mengubah perilaku mereka kepada sesama. Laku tobat seperti inilah yang menjadikan mereka pantas untuk menyambut kedatangan Mesias. Semua yang ingin menyambut kedatangan Yesus Kristus memang harus mengarahkan pandangannya bukan pada diri sendiri, tetapi kepada sesama. Laku tobat sejati dilaksanakan dengan banyak perbuatan kasih, seperti sabda Yesus dalam Injil Lukas bab 7 ayat 47. "Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Dalam kunjungan apostoliknya di Indonesia, Paus Fransiskus mengatakan di hadapan para uskup, imam, biarawan-biarawati, dan katekis, hal yang sangat mendasar mengenai cinta kasih. "Saya berpikir tentang visi indah dalam negara kepulauan Indonesia yang luas, yang terdiri dari ribuan jembatan hati yang menyatukan semua pulau, bahkan jutaan lagi jembatan yang menyatukan semua orang yang hidup di sana. Penting sekali bagi murid-murid Kristus membangun jembatan hati bagi sesamanya. Teknologi komunikasi di dunia modern saat ini memang berkembang dengan pesat
Namun, sungguh pun demikian kita tahu, di zaman kita ini, berkumpul bersama dan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi sangatlah sulit. Keluarga-keluarga kita saat ini bahkan telah kehilangan banyak saat-saat perjumpaan dan berkumpul bersama. Semua seolah-olah punya urusan sendiri-sendiri. Minggu Advent ketiga ini mengajak kita mengarahkan hati kita kepada sesama dan kemudian membangun jembatan kasih kepada mereka. Dalam kesempatan ini, mari kita tidak membayangkan perbuatan-perbuatan kasih yang spektakuler. Kita justru ingin memulai membangun jembatan kasih itu dalam keluarga kita masing-masing dengan perhatian-perhatian yang sederhana. Orang tua, anak-anak, suami, istri adalah pribadi-pribadi yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Pengalaman dan perjalanan hidup bersama mereka, meskipun tidak selalu manis, merupakan cara Tuhan mendewasakan dan mengembangkan iman, harapan, dan kasih kita kepadanya. Itulah mengapa keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika. Santo Yohanes Pembaptis menggambarkan dengan indah bagaimana kedatangan Tuhan Yesus menjadi akhir yang bahagia bagi orang yang melakukan laku tobat. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Seperti pada Injil Lukas bab 3 ayat 16-17. Bagi mereka yang melakukan laku tobat, hidupnya dimurnikan dari segala yang jahat saat bertemu Sang Mesias. Saat ini, gereja menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Laku tobat kita menjadi sarana yang baik bagi kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan pengharapan bahwa seluruh perjuangan kita untuk menjadi jembatan kasih akan dimurnikan dan disempurnakan. Mari kita mulai semua itu dari keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, untuk membantu keluarga kita kembali menghargai perjalanan hidup kita sebagai jembatan kasih bagi sesama, pertemuan Advent minggu ketiga ini mengajak kita bersama membuat jurnal kecil perjalanan keluarga selama tahun 2024 ini. Kita ingin mengisi jurnal kecil ini dengan mengingat-ingat kembali perjalanan keluarga selama 1 tahun, mensyukuri rahmat-rahmat Tuhan yang terjadi dalam keluarga kita, dan harapan-harapan masing-masing anggota keluarga di masa yang akan datang. Jurnal ini akan kita pajang di ruang utama rumah kita, agar masing-masing anggota keluarga dapat saling mencurahkan perhatian satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dapat mengunduh lembaran jurnal keluarga tersebut melalui tautan yang tersedia di deskripsi video ini. Jurnal kecil ini dikerjakan bersama keluarga masing-masing. Sangat dianjurkan seluruh anggota keluarga berkumpul lalu mengisi 4 kolom yang disediakan secara bersama-sama. Mari kita menyimak contoh jurnal keluarga yang telah terisi ini. Pada kolom peristiwa penting sepanjang tahun, kita menulis berbagai peristiwa penting
yang dialami keluarga sepanjang tahun 2024 secara singkat dengan kalimat pendek. Sebagai contoh di sini dituliskan, 1 Januari 2024, ulang tahun ayah dirayakan dengan makan mie instan bersama-sama. 2 Februari 2024, adik sakit, dirawat 10 hari di RSUD, dan seterusnya. Karena ini merupakan momen kebersamaan dalam keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak dapat saling mengingatkan setiap momen penting peristiwa keluarga. Pada kolom rahmat yang disyukuri sepanjang tahun, bersama-sama anggota keluarga, kita menuliskan perasaan-perasaan syukur atas suka duka peristiwa keluarga yang telah terjadi sepanjang tahun 2024. Dalam contoh ini dituliskan, syukur atas kesembuhan adik, syukur atas gaji ayah yang naik, syukur atas renovasi kamar mandi, syukur atas semua kebaikan nenek selama hidup, dan seterusnya. Selanjutnya, pada kolom harapan-harapan di masa depan, silahkan masing-masing anggota keluarga menuliskan secara singkat harapan bersama di tahun 2025. Contohnya di sini dituliskan, semoga buka usaha warung makan ibu berhasil. Semoga kakak lulus dan bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan, jurusan hukum. Semoga adik bisa lolos seleksi Indonesian Idol. Dan seterusnya. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi keluarga untuk saling memahami kerinduan hati dan pengharapan masing-masing anggota keluarga. Pada bagian inilah, keluarga sebagai satu kesatuan utuh menyadari diri sebagai paguyuban peziarah pengharapan. Kemudian, pada kolom ayat emas, silahkan menuliskan satu atau beberapa ayat kitab suci yang akan berusaha dihayati bersama di tahun mendatang. Ayat-ayat kitab suci ini juga akan menjadi penyemangat, pendorong, dan penerang dalam mewujudkan harapan-harapan yang telah dituliskan. Contoh ayat yang dipilih di sini dari Filipi bab 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sangat diharapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sungguh-sungguh dapat menciptakan momen-momen kebersamaan keluarga melalui jurnal kecil keluarga ini. Sekarang mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, dalam masa penantian penuh harapan ini, marilah menghaturkan rasa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi Gereja Kristus di tengah dunia, semoga gereja senantiasa membantu dalam mewujudkan pertobatan yang penuh sukacita di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga Allah Bapa membimbing setiap keluarga Kristiani agar bisa menjadi teladan sukacita dan kasih bagi lingkungan sekitar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan, semoga Allah yang penuh kasih menghibur keluarga yang terluka dan membangkitkan harapan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga kita hidup sebagai keluarga yang setia dalam iman, kasih, dan pertobatan. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam keheningan dan sukacita masa Advent ini, kami ingin memanjatkan syukur atas anugerah kelahiran Putramu, Yesus Kristus. Sukacita memenuhi hati kami saat kami ingat janji-Mu akan keselamatan. Bantulah kami semakin mendalami makna Natal, menyongsong tahun yubelium. Semoga kami dapat hidup dalam semangat pertobatan dan mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dalam keluarga-keluarga untuk berbagi sukacita ini dengan sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri pendalaman iman masa Advent pertemuan ketiga ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal, dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pendalaman iman masa Advent pertemuan ketiga kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman iman masa Advent selanjutnya.